Halo Sarmi. Halo, assalamualaikum. Sehat kan? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita bakalan tanya-tanya. Tanya dulu dari Ustadz Al, sudah berapa lama mengajar? Kalau untuk mengajar sudah A few moments later. setahun. Tahun lama mikirnya. Karena kalau yang lain itu ya bisa dibilang nggak terlalu lama-lama, pindah-pindah ngajarnya gitu. Yang ditanya cuma sedikit, tapi jawabannya panjang. Kalau Ustadz Wahid? Saya kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun. Dan Numi, Meli, sudah berapa lama kira-kira jualan channel? Jualan channel. Oh enggak ya. Oke. Berapa lama mengajar? 2 tahun. 2 tahun. Jadi hari ini kita bakal tanya-tanya mengenai pengalaman mengajar dari Ustadz Al dulu. Pengalaman yang paling aneh yang pernah Ustadz alami saat mengajar. Paling aneh. Paling ya, yang paling. Kalau yang setengah-setengah nggak usah. Yang paling aneh itu ada waktu saya ngajar di kelas sebelah itu ada tragedi. Ini SMP apa SMA ini? SMP. SMP. Jadi waktu saya menjelaskan siswanya keluar semua. Karena tragedi itu. Kok nggak jelas ya? Saya pun. Loginya gimana? Jadi di kelas sebelah ada yang anak-anak itu seperti apalah, kuda kepang bisa dibilang. Ada orang itu Keluar, sekarang tiba-tiba motong-motong tangan di sebelah kelas. Iya, pakai silet ya kayak kuda kepang lah kan. kelas manusia atau Kelas zombie. Jadi heboh lah di kelas sebelah itu kan. Nah, jadi tanpa disadari anak-anak yang di dalam kelas saya itu heboh juga. Sebagian keluar karena kejadian itu. Malah Ustadz yuk keluar katanya. Karena ada kuda kepang siswa yang mempraktekkan ilmu hitam itu. Akhirnya saya juga ikut keluar. oh, main cambuk juga. Dan kami keluar sama-sama untuk mendamaikan lah bisa dibilang agar tidak ricuh. Jadi saya suruh masuk anak-anak itu. Kuda kepang yang tadi. Anak-anak kuda kepang tuh udah turun. Udah ke bawah. Jadi anehnya itu karena kuda kepang atau karena anak-anaknya? Anak-anak belajar kuda kepang. Gitu. Kalau kuda kepang kan dia kalau di saya tangannya kan nggak terasa. Makanya saya bilang kuda kepang. Dia menyayat tangannya sampai berdarah. Pernah? Pernah. Ustadz? Saya tidak. Saya tidak pernah. Oke, kita next ke Ustadz Thohir. Kira-kira ada yang bisa diceritain? Apa ya? Kalau saya pernah ngajar nih di salah satu sekolah. Kalau ini sih kayak Sekolah biru ya? Bukan. bikin shock sih sebenarnya. Jadi saya kayak ngajar gitu. Itu cuma menggantikan di sekolah tersebut karena gurunya lagi sakit. Jadi saya ngajar. Terus itu baru pengalaman pertama saya ngajar di sebuah sekolah selain PPL pastinya. Selesai kuliah itu ya? Oh, udah selesai kuliah, belum dapat kerjaan, masih nggantiin. Jadi saya ngajar, terus saya nulis ke papan tulis. Sebelumnya itu siswanya nyantai-nyantai aja sih, biasa-biasa aja. Terus ketika saya nulis ke papan tulis kan saya membelakangi siswa. Terus tiba-tiba pas saya balik lagi ada anak yang kepalanya bocor. Gara-gara ada salah satu cewek ngelempar roll besi ke salah satu anak cowok. Terus anak cowok itu kepalanya berdarah gitu. Terus berdarah-darah. Kekerasan semua ya. Yang satu kuda kepang, ini roll besi. Iya, terus berdarah-darah kan saat saya kan agak fobia sama darah. Terus saya langsung keluar, jumpai WKS-nya bilang ada kejadian itu. Terus yang dimarahin saya karena saya nggak bisa memanajemen kelas. Sedangkan pada saat itu saya juga bingung. Ini kenapa? Pokoknya kayak sekejap aja langsung kejadian. Padahal sebelumnya saya tengok. Tiba udah bocor aja. Gitu. Iya, padahal tuh anak cewek sama cowok nggak ada berantem apa-apa ketika saya masuk. Rupanya ditelusuri ternyata mereka udah berantem dari guru sebelumnya. Sebelum saya masuk kan ada guru lain yang masuk. Mereka berantemnya di situ. Cuma ketika itu mungkin pergantian guru, kejadian berdarahnya tuh pas saya ngajar. Jadi itu sangat mengesankan dan sekaligus bikin shock. Oke. Ke Umi Meli, pengalamannya ketika melatih lumba-lumba.
Oh, bukan instruktur lumba-lumba. Dulu mantan. Gimana coba? Ada yang bisa diceritakan ke kita? Oh, Oh, enggak ada pengalaman. ada. Jadi, saya pernah masuk ke salah satu kelas SMP, kelas 7. Jadi, ketika saya sedang menerangkan, tiba-tiba ada salah satu siswa seperti orang kesurupan, semua sampah dilempar ke dalam kelas. Oh, Dan ini anak yang tadi main kuda kepang. enggak. Itu siswi tadi, Ustaz, yang udah iya. Ini siswa. Ini Heeh. yang tadi siswi. Ya, siswi. Gitu kan. Ini dia tiba-tiba sampah itu semua diserak, meja kawannya semua diputar balikan. Kan kayak orang kesurupan kan, Sa? Jadi Tapi kita nggak kesurupan. enggak gitu. Jadi kita kayak ngerasa sebagai guru, ini anak kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba mau maksudnya mau ditenangkan lah sama kawannya. Kawan yang ditunjangi satu-satu, Ustaz. Gitu kan. Jadi Kuat juga ya? kuat dia saat ini kan kita berpikir Sama kayak orang kesurupan. kesurupan ini apa cemana gitu. Kalau kesurupan kuat. Tapi kan ini nggak kesurupan. Nggak kesurupan, sampah Ya, berserak sama-sama. semua. Jadi dia tuh kayak sengaja untuk buat kotor kelasnya, padahal kelas dia sendiri. Jadi saya bilang lah ke wali kelasnya nggak peduli, katanya biasa itu anaknya kayak gitu. Jadi kan gerem sendiri nengok wali kelasnya gitu kan. Dari gitu ditelusuri, rupanya siswanya ini kena bully di dalam kelas itu. Dibully dia Ngamuk lah. capek dia selama ini dibully, dia ejek-ejek, jadi dia ngelampiaskannya di situ. Tapi kan Atau jangan-jangan pihak gurunya juga ngebully. mungkin Jadi nggak ada yang ngebela dia kan? nggak mungkin lah, Ustaz. Guru kok kayak gitu, nggak lah, Nggak ada lah pembulian. nggak ada, Oke. dilarang bully. Stop pembulian. Stop pembulian, jangan bully ya, stop bullying. Itulah, jadi setelah susuri dia itu ngerasa kecewa sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya tuh selalu bully dia, jadi dia itu ngerasa ya udah, aku kalau buat kayak gini pun salah juga gitu. Oke. Jadi keanehannya itu ya? Iya. Karena ada anak yang merasa dibully. Iya, tiba-tiba kok buang sampah dalam kelas, jangan kayak gitu. Memang Nah, naluri anak yang SMP itu, Ustaz. Mereka sering mencari tahu dunia gaib. Jadi jadi tingkahnya itu seperti kesurupan. Teman saya dulu waktu SMP pun seperti itu. Ngaku-ngaku punya ilmu hitam ya kan, padahal dia memang hitam. Mana nih? Ah, itu dah dia. Jadi masih SMP udah bisa nyantet. Gimana? Maksudnya ilmu hitam tadi gimana? Nggak tahu lah, kayak gitulah. Unik Yang mana lah. sih yang betul? Ada yang kayak kesurupan tadi, kayak kuda kepang tadi, Macem-macem. macam-macam lah. Ada yang tiba-tiba langsung bocor kepalanya. Ah, itu kan salah satu ilmu. Tapi itu nggak kesurupan juga Ah, sih. iya. Itu Karena di SMP aktifnya ini lagi puncak-puncaknya. ya. Iya, betul. Keaktifannya itu lagi puncak. Ekstrim, permainannya lebih ekstrim bisa dibilang. Oke, lanjut ya. Kalau selama mengajar kan ya nggak hanya di guru ya, di Iya. kerjaan lain kan ada juga yang namanya itu partner kerja Oke. yang bikin kesel gitu. Pasti ada ya? Saya sih pendiam orangnya. Ya. Nggak nanya karakter Ustaz. Oh iya. Yang mau ditanyakan di sini, ada nggak kejadian yang bikin gerem sama partner kerja? Kejadian bikin gerem. Atau nih yang di sebelah Ustaz nih bikin gerem pernah? Enggak. Enggak ya? Enggak ada. Ini best friend semua ya? Best friend. Enggak ada. Oke. Profesional kerja Bisa saya. diceritain sedikit aja. Ah. Ada, pasti ada. Di dunia guru sekalipun kan ada. Nggak ada lah, nggak boleh pantang mengajarkan dendam sama anak tuh nggak boleh, karena semua tuh kan dari gurunya. Kalau gurunya tidak dendaman akan mengajarkan yang baik kepada siswanya. Sombong amat. Jadi kalau Gitu. ada partner kerja yang bikin kesel gitu, kalau Ustadz Al kayak mana? Ya doakan saja. Bener ini. Iya doakan saja. Ya gitulah. Doakan. Iya. Oke. Kalau untuk Ustadz Tohir, pertanyaannya beda ya. boleh. Kalau ada misalnya murid yang kesel kali, Ustadz udah kesel, tindakannya kayak mana? Sayanya yang kesel sama murid. Atau tindakan yang paling ekstrim yang pernah Ustadz kasih ke anak-anak selama Ustadz di ngajar? Saya sih tipenya kalau memang marahnya udah serius tuh biasanya diem. Tapi kalau misalnya saya masih nasihatin, masih mau marah, nah itu biasanya saya masih tingkat rendah lah. Pernah Masih main fisik nggak? pernah lah, Eh, Pernah. Jewer. pernah.
cabut gigi pakai tang. Enggak, itu enggak pernah. Itu sadis namanya. Pakai tang tuh karena sakit gigi dia. Jadi Bantu ya. bantu. Nggak ada ya. Apanya yang enggak ada? Pernah tapi masih kadar wajar. Iya, kadar wajar lah. Cuma biasanya saya kasih tahu ke siswa kalau saya udah diem, itu berarti saya benar-benar marah. Kalau Meli, ciri-ciri lumba-lumba. Awal yang aneh-aneh orang nih betul-betul. Pawang lumba. Di sekolah kita ini kan kelasnya dipisah ya. Mm-mm. Cewek, cowok, ya kan? Mm-mm. Lebih enak ngajar tuh kelas cewek atau kelas cowok, atau kira-kira lebih enak kelasnya dicampur atau? Bagus kelasnya dipisah daripada dicampur. Kelas cewek yang lebih enak kita ngajar daripada kelas cowok. Alasannya, kalau misalnya kelas cowok kita suruh diam nggak cukup satu kali. Lawan ya. Ngelawan dia. Tapi kalau kelas cewek dia kita marah satu kali aja dia udah paham. Bahwasanya kita marah. Tapi kalau laki-laki ini harus berulang kali. Kadang laki-laki ini kayak sifatnya ada yang nggak peka, ada yang peka kayak gitu ya kan. Itulah. Jadi makanya lebih enak ngajar di kelas cewek daripada kelas cowok. Perempuan itu baperan. Tapi setahu kita kelas favoritnya kelas cowok. Itu Nah, yang kelas lain. Kan makanya. kan ngajar, Ustaz bilang kan ngajar. Kalau misalnya anaknya kan lain. Atau lebih enak kelas lumba-lumba tadi. Enggak ya? Oh, oke. Oke.